warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Bapak Edi selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Pakong. Kebetulan saya ingin menyelesaikan tugas pada demonstrasi kontekstual 3.1 dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya sebagai CGP diminta untuk mewawancarai Bapak Edi selaku Kepala Sekolah. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Mohon maaf ini mengganggu. Kebetulan saya dapat tugas untuk yang demonstrasi kontekstual adalah mewawancarai 2 kepala sekolah. Jadi Bapak Edi selaku kepala sekolah dari SMKN 1 Pakong, saya ingin mewawancarai Bapak selama ini tentang pengalaman dalam pengambilan keputusan yang sudah dijalankan, terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, nanti berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral Bapak. Nah, tentunya Bapak Edi sudah banyak pengalaman ya Pak ya, meskipun ini baru tahun pertama ya Pak menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, untuk ini Pak, bagaimana untuk Bapak ini bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada nggak selama ini menghadapi dilema etika atau bujukan moral, terutama di sekolah ini? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Memang kasus-kasus seperti itu pasti kita alami, meskipun tidak di dalam sekolah. Misalnya dalam hal kehidupan sehari-hari atau pribadi kita pasti akan bertemu dengan yang namanya bujukan moral maupun dilema etika. Bagaimana cara menyikapinya? Ya kita harus melihat terlebih dahulu hal tersebut apakah bisa kita antisipasi dari awal atau kita keputusan kita ini akan berefek pada jangka pendek maupun nanti keputusan yang bisa berefek pada jangka yang panjang. Mungkin identifikasinya bisa kita lihat seperti apa dilema etika tersebut dan seperti apa bujukan moral. Jadi dilema etika biasa disebut dengan ada perselisihan antara hal-hal yang menurut kita baik dengan hal-hal yang juga menurut orang lain baik. Jadi hal tersebut memang harus kita perhatikan betul-betul mana yang harus kita utamakan untuk diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin itu identifikasinya. Kalau untuk yang ini Pak, bujukan moral Pak, seperti apa? Kalau bujukan moral biasanya cuma kita harus hati-hati karena bujukan moral pasti melibatkan orang di sekitar kita. Namun hal tersebut menurut saya lebih diutamakan pada hal yang lebih baik saja, karena kalau bujukan moral biasanya bersangkut paut dengan hal yang baik melawan yang kurang baik. Jadi lebih ketimbang efeknya lebih ringan lah ketimbang dilema etika tersebut. Nah, kalau selama ini Bapak, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang memang di mana ada 2 kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti ini berhubungan dengan dilema etika ya. Di sisi lain ada kebenaran memang hal itu, kemudian juga di sisi lainnya juga benar seperti itu, misalnya rasa kasihan sama rasa keadilan, kan sama-sama benar. Di sisi lain kita kasihan sama orang lain nih Pak, tapi di sisi lain ada sisi keadilan juga, sama-sama benar nilainya. Ini gimana Pak? Kalau hal tersebut memang bukan hanya dilema pada
yang bersangkutan yang melakukan, cuma nanti juga dilemanya kepada yang akan mengambil keputusan. Pasti punya dilema karena sama-sama mengandung unsur kebenaran, meskipun ada unsur kasihan, tapi dalam hal peraturan itu masih dianggap benar. Mungkin saya akan cross check dulu, mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya siapa sih yang ada di dalamnya. Jadi identifikasi dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Baru setelah itu kita pelajari bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan, kasus yang sudah terjadi tersebut kita pelajari. Baru kita akan berencana untuk mengambil keputusan dari bahan-bahan yang sudah kita dapatkan. Siapa sih tokohnya yang melakukan atau aktor di balik kasus-kasus tersebut. Itu mungkin awalnya. Baru kita lakukan keputusan. Dengan pertimbangan tadi, pertimbangan tersebut lebih kebermaslahatan kemana? Kalau memang sekiranya lebih bermaslahat lebih kepada yang kasihan, kita akan menjalankan pada putusan yang kekasihan tersebut. Itu mungkin. Terutama untuk kepentingan bersama. Bersama Iya, ya Pak. Iya, pasti kemaslahatan bersama. Misalkan sama-sama benar, cuma lebih organisasi atau kelompok kita di dalam sekolah masih lebih banyak yang A misalnya, maka kita akan berpikir karena kita lebih mengutamakan kemaslahatan kebersamaan itu. Jadi pada hasil akhirnya ini ya Pak, pengambilan keputusannya untuk kebaikan orang banyak itu ya. Dibandingkan dengan maksudnya kadang kita lebih kepada rasa care-nya gitu Pak, rasa pedulinya. Rasa peduli kan, kalau rasa peduli pengambilan keputusan berdasarkan rasa peduli, nanti hasil akhirnya hanya pada perorangan gitu, karena rasa peduli pada oknumnya gitu. Tapi kalau hasil akhir ini kan kepada lebih banyak pada kepentingan orang banyak, seperti itu. Benar, cuma perlu juga digaji tentang di dalamnya pasti ada peraturan-peraturan yang mengarahkan kita kemana kita harus mengambil keputusan. Meskipun nanti misalnya anggaplah kelompok yang lebih besar, namun masih dikuatkan oleh peraturan kelompok yang kecil, maka kita keputusannya akan kelompok yang kecil misalnya. Cuma kita juga mempelajari ini menyangkut dengan peraturan yang mana yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak harus kepada kelompok yang besar, karena pertimbangannya juga dimasukkan tentang peraturan-peraturan, meskipun peraturan tersebut ada kalanya peraturan tersebut tertulis, juga ada yang peraturan tidak tertulis, misalnya seperti norma kadang tidak tertulis di sekolah, cuma kita juga harus pelajari tersebut untuk mengambil sebuah keputusan. Mungkin itu. Iya, jadi langkah-langkah atau prosedur yang memang dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan seperti itu ya Pak, mulai dari koreksi, kemudian lagi pelajari, kemudian nanti baru diatur rencananya, baru pertimbangannya seperti apa, dilihat lagi peraturan untuk pengambilan keputusannya, apakah itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, itu ya Pak ya. Jadi pertimbangan. Untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang dianggap lebih efektif itu sebenarnya selama ini itu seperti apa dalam pengambilan keputusan? Kalau sepemahaman saya dan pengalaman yang sudah terjadi, memang lebih banyak efektifnya apabila kembali kepada peraturan yang berlaku, namun tidak langsung kaku pada peraturan tersebut. Mungkin ada hal norma-norma yang juga perlu diperhatikan, namun pada dasarnya tetap peraturan yang berlaku
harus kita menjadi acuan dasar untuk mengambil keputusan lebih awal. Dimasukkan dengan pertimbangan dari teman-teman yang sekiranya bisa dijadikan tambahan untuk mengambil keputusan, misalnya norma-norma tersebut. Itu mungkin. Oh, iya. Untuk ini Pak, hal-hal apa saja yang memang selama ini Bapak rasa dalam pengambilan keputusan ini ternyata ada tantangannya Pak? Hal-hal apa saja misalnya Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Pasti ada setiap mengambil keputusan, pasti ada tantangan dan efek dari apa yang sudah kita buat keputusan tersebut, pasti ada itu. Entah itu apapun yang terjadi, apapun permasalahannya pasti ada. Karena pengambilan keputusan memilih salah satu dari beberapa opsi yang harus kita jalani. Ketika memilih salah satu berarti mengabaikan yang satunya lagi. Sehingga kalau kita memilih A, yang B juga sudah harus terabaikan. Maka pasti ada efeknya, pasti ada tantangannya lah. Namun kita harus lebih paham efek yang lebih kurang baiknya, efek yang lebih kecil kurang baiknya, maka itu yang harus kita pilih. Misalnya salah satu contoh, kita ada permasalahan yang melibatkan seorang tokoh yang ada di dalam sekolah, misalnya komite lah. Ini semua misalnya contoh. Karena kita harus menjadi mitra dari komite tersebut, karena komite merupakan jembatan antara sekolah dengan orang tua. Namun misalnya permasalahannya adalah menyangkut dalam pribadi komite tersebut, maka itu bisa menjadi dilema untuk mengambil keputusan bagi kita. Jadi harus bagaimana? Maka kita harus berembuk dulu dengan orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut, mengambil keputusan untuk bagaimana keputusan akhirnya untuk komite tersebut. Mungkin itu. Kalau misalnya ya Pak, misalnya seperti ini. Jadi ada sebuah kasus ini, kasusnya itu di sini itu ini Pak, kan ada peraturan yang memang siswa itu harus mencapai KKM ini Pak. Oh iya. Iya. Tetapi misalnya siswa tersebut itu tidak pernah masuk, tidak pernah melaksanakan tugas itu Pak. Nah, hanya pas waktu ujian akhir saja yang hadir itu. Nah, di sisi lain, kalau misalnya kita tidak menaikkan tidak menuntaskan, kita juga pada peraturan harus dituntaskan KKM gitu Pak. Terus untuk di sisi lainnya, ini akan berpengaruh pada pola pikir siswa yang lainnya kan. Oh, kalau begitu nanti ini mending nggak masuk saja atau tetap dituntaskan seperti itu. Nah, itu gimana itu Pak? Antara rasa keadilan untuk yang sesama ini sama siswa yang banyak ini, kemudian yang salah satu siswa ini dengan nanti kalau misalnya tidak naik kelas juga ini juga bisa berhenti sekolah dan ini merusak masa depannya, itu gimana Pak? Ya, mungkin ada opsi-opsi lainnya. Menurut saya yang namanya ketuntasan minimal atau nilai paling sedikitnya harus sekian itu bukan hanya dari salah satu faktor saja menilainya, misalnya dari hasil ujian, tidak, cuma dari beberapa faktor, misalnya yang tata keramanya, juga dari tugas-tugasnya juga harus dihitung, jangan hanya pada hasil akhir saat ujian saja. Meskipun nanti ujian yang mendapatkan nilai bagus tapi tata keramanya dan tugas-tugasnya memang kurang, pastinya kan diakumulasikan kan, untuk mendapatkan nilai KKM tersebut. Jadi menurut saya agar tidak terjadi hal yang semacam itu perlu penanganannya lebih awal. Jadi jangan sampai terlambat ketika akhir semesteran anak tersebut sudah diberikan keputusan bahwa anak ini sudah tidak mencapai KKM. Jangan sampai di akhir semester seperti itu. Jadi dari awal sudah dikawal itu. Kalau memang sekiranya kurang masuk atau jarang masuknya,
Maka bagaimana kita mengantisipasi agar anak tersebut bisa kembali aktif ke sekolah agar tidak di kemudian hari bisa terlambat. Keputusannya sudah terlambat kalau sudah di akhir itu. Jadi menurut saya di awal sudah dikawal. Jadi agar anak tersebut bisa mencapai KKM dari per kompetensi. Jadi misalnya ada ulangan, maka bagaimana sebisa mungkin anak tersebut juga mengikuti agar tidak nilainya tidak tertinggal di akhir nanti. Jadi jangan hanya terpaku pada keputusan akhir saja. Cuma kita juga harus koreksi bagaimana kita memfasilitasi siswa tersebut agar tidak bermasalah di akhir semester. Maka dari awal sudah harus diselesaikan. Jadi di akhir tidak akan ada lagi kasus yang semacam tersebut. Jadi kita jangan hanya terlambat pada akhir saja. Maka dari awal sudah kita persiapkan. Sudah ada penanganan. Sudah ada penanganan khusus kalau memang butuh penanganan khusus dari salah satu siswa, sehingga tidak akan menimbulkan hal yang semacam tadi, dilema itu. Ini kalau memang sudah di awal sudah ditangani, maka tidak akan terjadi hal yang tidak akan diinginkan di akhir nanti. Gitu. Ya, untuk ini Pak, kalau misalnya ada masalah seperti itu, penyelesaian kasus dilematika itu ada nggak? Apa sambil itu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Apa langsung menyelesaikan di tempat gitu Pak? Kalau ada misalnya kasus dilema etika. Nah, kalau memang memiliki jadwal itu seperti apa? Bentuk prosedurnya juga seperti apa nanti yang bisa dijalankan? Terima kasih. Kalau selama ini yang saya pengalaman yang sudah dilakukan ini terjadi ke saya ya, di saya saja, mungkin di orang lain tidak. Kalau di kita itu belum ada jadwal khusus untuk penanganan, karena ketika ada hal yang sekiranya menjadi permasalahan baik menurut secara perseorangan maupun kelompok, maka pada hari itu kita harus sudah mulai menangani sejak dini. Jadi jangan ditunda-tunda, itu maksudnya. Jadi menyelesaikan di tempat sementara ya? Menyelesaikan bukan di tempat ya, cuma tetap dikaji dulu. Tidak langsung diambil keputusan pada saat itu. Cuma kita kaji dulu, meskipun tidak ada jadwal khusus misalnya untuk tangan ini. Cuma kita pelajari dulu, apa sih kasus-kasusnya, apa sih yang harus kita kerjakan. Itu tidak terjadwal, cuma tetap ada, tidak langsung pada hari itu keputusannya. Kita harus melibatkan beberapa tokoh yang ada di sekolah. Itu kalau di saya. Gitu ya Pak. Ya. Jadi memang tidak terjadwal secara khusus, ya. Namun ini tetap melalui proses pengkajian gitu ya Pak ya, dengan mempelajari lebih dulu. Kemudian ada nggak seseorang atau memang faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu? Ada nggak Pak seseorang atau faktor lainnya mungkin yang bisa mempermudah untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan itu? Bukan hanya seseorang, karena kami lebih mengutamakan kerja tim. Jadi sehingga apapun yang akan kita putuskan itu bukan hanya keputusan perseorangan, bukan hanya keputusan si A, si B, dan si C, namun nanti akan menjadi sebuah keputusan sekolah. Jadi kalau sudah dijadikan keputusan sekolah, maka kita harus siap menanggung bertanggung jawab tentang keputusan yang sudah dilakukan. Bukan hanya satu orang, ada beberapa orang yang sekiranya dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan bersama, sehingga kita bisa lebih matang untuk pengambilan keputusan tersebut. Baik Bapak. Kemudian ini Pak, yang terakhir ini kali ya Pak ya. Dari semua hal yang Bapak sudah sampaikan barusan, kira-kira ada nggak pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika? Ada nggak pembelajaran
pastinya Bapak sudah ada beberapa kasus lah tentang dilema etika ini yang sudah diselesaikan seperti itu. Ada nggak pembelajarannya? Atau mungkin pernah menangani kasus dilema etika tapi ternyata opsinya tuh salah seperti itu. Atau ada nih ternyata yang berhasil lebih baik seperti itu. Opsi yang diberikan ternyata lebih bermanfaat itu Pak ketika menangani kasus-kasus ini. Itu mungkin seperti apa? Kan kasusnya tidak mungkin hanya kepada murid tetapi kepada guru. Mungkin ada guru yang selama ini ngajarnya tidak efektif tapi ternyata ngajar tidak efektif itu karena ketidaksejahteraan gitu Pak mungkin. Itu. Jadi pembelajarannya seperti apa ya Pak ya? Mungkin ada hal yang bisa diambil dari kasus-kasus selama ini dalam pengambilan keputusan. Ya, pasti ada pengalaman yang dapat kita ambil ketika sudah kita menjalani kehidupan atau berbagai permasalahan yang sudah kita alami. Dari hal tersebut kadang ada komunitas lebih besar itu belum tentu memberikan hal yang bermanfaat. Jadi bisa saja komunitas yang kecil meskipun kecil namun kemanfaatannya lebih besar, maka kita akan lebih memilih pada hal yang kelompok kecil tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan hal yang kecil lebih bermanfaat bagi kita. Jadi itu kalau masalah pengalaman secara khusus, misalnya dalam seperti yang sudah disampaikan tadi, misalnya ada salah satu guru kurang aktif dalam hal mengajar, maka juga kita harus koreksi pada diri kita. Jangan hanya menyalahkan si guru tersebut, namun kita koreksi kenapa, apa yang salah dengan diri kita dulu. Kita harus mengajar dulu. Apa mungkin dia tidak suka dengan keberadaan yang bersangkutan, atau kenapa? Kita harus juga pelajari terlebih dahulu. Karena kalau sudah kita koreksi dengan teman-teman misalnya tidak ada masalah, baru kita harus memberikan motivasi awalnya kepada guru yang bersangkutan. Misalnya diberikan penanganan khusus atau dipanggil secara pribadi untuk diberikan apa sih masukannya, kenapa hal tersebut bisa dilakukan, kenapa tidak aktif, karena ini demi kemajuan sekolah kita bersama. Itu mungkin. Ya. Dari wawancara ini sangat menarik sekali ya Pak ya, terutama dalam Bapak mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika atau kehidupan moral. Saya berharapnya sih dari wawancara ini nanti akan jadi pembelajaran untuk saya ke depannya. Untuk saya juga. Jadi sama-sama belajar nih ya Pak. Sama-sama jadi belajar. Barangkali nanti bisa saya jadikan tidaknya jadi pemimpin dalam pembelajaran seperti Amin. itu. Terima kasih untuk waktunya Sama-sama. Bapak. Mohon maaf ini mengganggu. Tidak mengganggu, malah saya senang. Ya, jadi bisa diskusi bersama, Iya, betul. bisa saya ambil pelajaran untuk bisa menjadi pengalaman terutama untuk saya yang memang belum begitu banyak ya Pak ya. Sama-sama. Ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Nah, saya dari CGP Angkatan 7 dari SMKN 1 Pakong, kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, dan yang saya pilih itu kepala sekolah saya sendiri SMKN 1 Pakong dan dari SMKN 1 Pakong Bapak Dito ya. Jadi saya berharap dalam tugas ini nanti saya banyak pengalaman dapat peroleh banyak pengalaman dari Bapak tentunya. Karena Bapak di sini selaku kepala sekolah sudah berapa tahun Bapak? Sudah 3 tahun. Iya, jadi nanti bisa berbagi pengalaman kepada saya yang memang belum punya banyak pengalaman ini tentunya, terutama di bidang ini Pak, kepemimpinan itu ya Pak ya. Nah, pada tugas kali ini di modul 3.1 ini berhubungan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak.
Jadi nanti ada praktik memang wawancara untuk bagaimana sih praktik-praktik Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan yang sudah dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan dilema etika dan bujukan moral Bapak seperti itu. Nah, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Ibu, sebelumnya saya perkenalkan dulu karena Ibu tadi nyebutnya Pak Yanto panggilan. Oh iya, Pak. Nama lengkap saya Suharyanto, sebagai Kepala SMA Negeri 1 Pangkong yang menjabat sejak 2020 sampai saat ini. Tentunya Ibu, jawaban saya akan sama dengan yang wawancara saya pertama, karena pertanyaannya juga sama tentang identifikasi satu kasus itu sudah menjadi kebiasaan saya, mungkin sudah gaya-gaya saya untuk menyelesaikan satu kasus itu tidak serta-merta langsung saya tangani sendiri. Setiap persoalan yang ada di sekolah ini, prosedurnya saya lebih cenderung untuk menyelesaikan melalui proses itu dari bawah dulu. Maksud saya mulai dari wali kelas, jadi saya pasrahkan dulu kepada wali kelas, kemudian kepada BK atau BP, biar karena memang BP itulah yang tahu tentang bagaimana kondisi siswa, kejiwaan siswa, sehingga paling pas lah memang saya untuk mempercayakan kepada BP. Tentunya nanti setelah BP dan wali kelas menggali suatu sebab persoalannya, nanti akan saya adakan rapat internal, rapat kecil untuk menyelesaikan suatu kasus ini. Kemudian untuk menjalankan pengambilan keputusan ini Pak di sekolah sampean ini, terutama untuk kasus-kasus di mana memang ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak nih. Jadi ini berhubungan dengan dilema etika, benar sama-sama benar. Misalnya dalam rasa keadilan sama rasa kasihan, ini kan nilainya sama-sama kebajikan Pak, sama-sama mengandung nilai unsur kebenaran gitu Pak. Ini gimana cara menjalankan keputusannya Pak? Sebenarnya untuk suatu kasus, suatu persoalan itu sebenarnya kalau saya sendiri kurang setuju kalau ada sama-sama benar. Karena ada suatu persoalan itu mesti adanya suatu persoalan, satu kasus itu mesti ada yang benar dan ada yang salah. Ya, kalau sama-sama benar memang membingungkan. Oke lah kalau memang terjadi seperti itu, entah itu secara kebetulan atau secara kesalahkaprahan kita dalam memberikan nama sama-sama benar, tapi yang jelas menurut saya mesti tidak sama-sama benar. Tapi kalau memang terjadi seperti itu, ya memang kita harus bijak untuk menangani suatu kasus itu. Ya tentunya akan dipanggil semua pihak di situ, sehingga semuanya clear ya. Karena kasus itu terjadi kan mungkin adanya, kalau kasus antar siswa tentunya ada beberapa siswa yang terlibat. Jadi kita biar persoalan itu selesai secara tuntas, memang kita panggil semua, kemudian kita duduk bersama untuk menyelesaikan suatu kasus itu. Ya mungkin juga dari pihak, kalau kasus memang sudah agak besar, perlu kita memanggil wali murid agar supaya nanti anak itu tidak menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di sekolah ini. Tapi selama ini kalau di sekolah ini kayaknya tidak terlalu sering seperti itu. Kalau sama ini kan kasusnya antar siswa yang Bapak contohkan ya Pak ya. Kalau misalnya dengan guru Pak, misalnya ada mungkin guru honorer yang merasa di sini kurang efektif ngajarnya, sehingga tetapi
ternyata memang alasannya itu karena ketidaksejahteraan, jadi banyak kerjaan di rumah, jadi kurang efektif di sini. Ada nggak Pak seperti itu? Secara di sisi kemanusiaan kita lihat kalau ada di posisi guru itu memang sangat sulit ya Pak ya. Tapi untuk menerapkan keadilan sama guru-guru yang lainnya juga kan penting seperti itu. Memang itu juga terjadi ya, memang yang namanya manusia ya. Iya Pak. Karena merasa paling benar semua, tapi kebenaran itu kan tidak sama. Sehingga saya memberikan keadilan pun juga tidak sama, karena menurut saya yang dinamakan adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Ya, saya memperlakukan kalau di sini itu beda. Jadi kalau untuk honorer, karena kebetulan misalnya jamnya hanya sedikit, apakah harus masuk selama 1 minggu? Tentunya tidak. Saya memberikan keadilan karena memang banyak juga honorer itu tidak hanya ngajar dalam satu sekolah, sehingga sudah kalau di sisa kebijakan saya itu untuk guru honorer hanya cukup masuk 3 hari, tidak sama dengan guru yang PNS atau P3K itu wajib masuk 5 hari, karena sekolah ini akan 5 hari kerja. Jadi untuk honorer memang hanya 3 hari masuk di sekolah ini. Memang kalau di sisi jumlah merasa kata yang PN enak ya, merasa paling benar ya. Yang honorer kok 3 hari ya. Tetapi yang honorer kalau masuk 5 hari juga tidak enak, dia merasa benar dengan 3 hari karena memang kapasitas yang berbeda dan jam serta kesejahteraan yang berbeda. Kalau pegawai negeri kan diikat sudah dengan ikatan jabatannya sebagai guru, tapi kan kalau honorer tidak seperti itu. Jadi harus beda. Itu yang selama ini saya terapkan di sekolah ini. Kalau terjadi hal seperti itu. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan memang selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Ada nggak langkah-langkahnya Pak? Langkah pertama, saya tetap semua warga sekolah di SMA ini, siswa ataupun guru termasuk kepala sekolah, harus merujuk pada aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena peraturan sudah dibuat oleh sekolah itu merupakan kesepakatan antara guru, kepala sekolah, siswa, bahkan komite, dan bahkan juga wali murid. Sehingga bagi saya peraturan sekolah itulah yang pertama. Semuanya harus mengacu pada itu. Ya, walaupun ada kebijakan-kebijakan lain di luar itu, selama itu tidak terlalu mengganggu kepada wibawa peraturan sekolah. Jadi memang prosedurnya adalah langkahnya itu memang pertama memang semua warga sekolah itu harus taat pada aturan sekolah. Aturan sekolah yang sudah dibuat, karena aturan sekolah itu kan tidak serta-merta saya kepala sekolah sendiri yang membuat, tapi di situ yang dilibatkan juga semua guru, termasuk para waka, semuanya itu sudah hasil kesepakatan. Dan saya sudah menjadi kebiasaan saya, kalau sudah menjadi suatu kesepakatan maka harus ditaati. Kalau memang ada kondisi kondisional yang memang perlu kebijakan kepala sekolah, itu lain lagi. Nanti itulah yang dinamakan kebijakan sekolah yang di luar peraturan yang sudah dibuat itu. Nah, kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang memang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa Pak? Ya, tentunya duduk bersama, bermusyawarah untuk menyelesaikan. Jadi itu yang paling efektif. Karena apa? Dengan musyawarah itu akan bisa mengklirkan suasana. Kalau saya untuk misalnya selalu berpatokan pada aturan, nanti tidak diterima oleh semua pihak. Karena terkadang sudah menjadi kebiasaan, terkadang memang dimaklumi siapapun, walaupun memang sudah taat pada peraturan, suatu saat ketika kondisi, entah karena kondisi apapun, akan terkadang bisa tidak ingin mengikuti aturan itu. Maka disitulah perlu dengan kebijakan-kebijakan lain. Maka kalau saya itu mesti satu persoalan guru, dengan siswa itu mesti panggil untuk duduk bersama, kemudian diselesaikan secara damai, sehingga tidak akan ada
istilah dendam atau sakit hati, karena akan bahaya kalau suatu persoalan itu hanya bisa diputuskan sepihak, misalnya dengan aturan oleh kepala sekolah. Barangkali mereka mau karena takut dan semacamnya, tapi kan hati mereka tidak akan mau tentunya. Tapi kalau sudah bermusyawarah, saling mau menerima kondisinya, apalagi dia sudah menyadari juga tentang kondisi yang salah dan semacamnya, maka ketika hati sudah menyadari semua, maka tidak akan berlanjut persoalan itu. Bagus sekali nih Pak. Apakah ada tantangan Pak selama ini dalam pengambilan kasus dilema etika? Yang saya alami selama ini tidak ada. Hanya ya, seingat saya di sini itu hanya satu kali. Satu kali karena apa? Ketidakpahaman wali murid. Kan ini berkenaan dengan siswa. Ada satu siswa yang kasus ketika walinya dipanggil, wali muridnya kurang memahami tentang kondisi, dan karena kebetulan dia bukan orang tuanya. Oh iya Pak. Ya, karena orang tuanya itu tidak ada di sini, bekerja di luar ya, sehingga dia hanya dengan neneknya, dan kebetulan yang datang ke sini hanya sepupunya, sehingga tidak clear di situ, karena apalagi dia masih muda ya. Waktu itu hanya itulah persoalan yang saya alami selama ada di Pakum. Tapi alhamdulillah pada akhirnya juga selesai, dan bahkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh sekolah melalui Wakahumas yang saya suruh datang untuk orang itu, ternyata alhamdulillah dia menyadari, akhirnya minta maaf juga. Ya, minta maaf juga, mungkin dia mengambil khilaf karena terlalu emosi dan semacamnya. Itulah yang pengalaman yang saya alami selama ini. Yang lain-lain tidak semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Kemudian apakah Bapak selama ini dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu Pak, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus itu atau langsung diselesaikan di tempat itu Pak? Kalau memang ada jadwalnya, prosedurnya, bentuknya seperti apa Pak? Jadwal tidak ada. Hanya ketika ada suatu persoalan, ini kalau berkaitan dengan siswa ya, dengan suatu persoalan, maka saya langsung memerintahkan BK untuk menangani itu. Tetapi kalau persoalan itu guru, langsung kepala sekolah yang menangani sendiri. Tapi khusus guru, memang sudah terkadang saya memberikan melalui pembinaan itu setiap hari Senin. Sehabis upacara, saya sisihkan waktu kurang lebih setengah jam untuk memberikan pembinaan kepada para guru. Itu rutin. Pembinaannya itu di ruang guru ya, di ruang guru ya. Setiap habis upacara, pembinaan untuk guru ya, itulah berkaitan dengan segala hal. Yang tujuannya adalah untuk kondusivitas di lembaga ini. Dan alhamdulillah melalui pembinaan yang rutin dilakukan, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada suatu kendala, apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan guru, sama-sama dengan guru, yang guru dengan kepala sekolah, guru dengan murid. Alhamdulillah ya, walaupun ada kecil biasa, itu di semua lembaga mesti ada suatu hal yang antara beda pendapat, itu sudah wajar, karena kalau tidak ada beda pendapat berarti sekolah itu tidak maju. Bagi saya begitu. Jadi perbedaan pendapat bagi saya itu suatu hal yang menjadi pendorong sekolah itu untuk bisa maju dalam segala segi. Itu Bu. Ya, kemudian Pak, ada nggak seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak terutama dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Selama ini saya hanya yang membantu saya itu hanyalah para waka saja. Jadi ketika saja persoalan sudah menjadi biasa bagi saya itu selalu rapat kecil dengan waka. Kenapa? Karena mayoritas siswa kan asli Pakum. Iya. Kemudian guru-guru juga banyak yang di Pakum. Dan kebetulan para waka saya itu hampir semuanya di Pakum. Sehingga dia yang lebih tahu seperti apa karakter orang-orang di sini, termasuk guru-gurunya. Maka saya lebih banyak
minta masukan-masukan dari para rekan saya, sehingga dalam mengambil keputusan saya punya dasar bahwa beginilah kondisinya, sehingga saya tidak terlalu ego untuk tetap menerapkan keinginan-keinginan saya secara pribadi. Karena kalau saya beda, kan saya dari daerah dari daerah Pamekasan yang tentunya tidak sama dengan kondisi daerah di Papua. Jadi kalau saya bekerja sendirian tentu akan kesulitan. Itu memang saya minta bantuan pada para waka yang mayoritas adalah orang Papua di sini. Dan selama ini lancar sekali. Alhamdulillah ya. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira ada nggak pembelajaran yang menarik atau dapat dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan itu, terutama yang berhubungan dengan dilema etika Pak? Selama ini ya saya dalam mengambil suatu keputusan tidak pernah merasa sempurna. Kenapa? Ketika setelah memberikan suatu keputusan dan sudah menjadi keputusan, setelah beberapa hari saya juga masih ada celah-celah kekurangan, sehingga saya lebih perbaiki lagi untuk keputusan-keputusan yang akan datang ketika ada suatu kasus lagi. Jadi intinya saya tidak pernah puas dengan keputusan yang saya berikan bahwa itu sempurna. Keputusan tetap akan ada kurangnya, sehingga perlu terus ditambah lebih sempurna lagi, sehingga pada akhirnya saya menjadi kepala sekolah yang diterima oleh semua guru, siswa, termasuk juga karyawan. Alhamdulillah itu yang terjadi. Jadi selalu meninjau kembali setiap keputusan itu ya Pak ya? Karena saya tidak yakin setiap keputusan itu akan benar 100%. Sehingga perlu kita kembali untuk perbaikan ke depan. Itu suatu bentuk kehati-hatian saya begitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya kali ini, sangat menarik sekali, bermanfaat terutama untuk